Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 47. Tidak perlu melakukannya, Gunho. Kamu sudah melakukan banyak hal untuk kami. Aku tidak ingin memaksakan diri lagi. Jangan berkata begitu, Kak. Baiklah, aku harus pergi. Aku akan bicara denganmu nanti. Setelah menutup telepon dengan saudara perempuannya, Gunho berpikir, dia merawat orang tuaku, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Dia pantas mendapatkan semua yang saya berikan padanya. Gunho merasa nyaman dan mengendarai Land Rover-nya ke kota Asan sambil bersenandung. Presiden Mulpasaneop sangat kesal ketika mendapat perintah untuk hadir dari jaksa. Direktur Pelaksana Go, saya menerima surat ini, bisakah Anda melihatnya? Mengapa jaksa ingin menemui saya? Saya kira itu karena klaim upah yang terlambat. Klaim gaji yang sudah lewat jatuh tempo. Apakah maksud Anda salah satu pekerja saya mengajukan keluhan terhadap saya atas gaji tersebut? Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat mungkin melakukan hal itu. Mereka berhak melakukannya. Apa yang akan terjadi jika aku tidak muncul? Jika Anda tidak muncul dengan sengaja, mengetahui bahwa Anda menerima pemberitahuan kehadiran, Anda bisa ditangkap. Saya sarankan Anda pergi ke sana secara sukarela. Mereka bisa menangkapku begitu aku pergi ke sana, kan? Haha, mereka tidak akan langsung melakukan itu. Mereka mungkin akan memintamu untuk menetap. Menetap, ya, mereka ingin Anda menyelesaikan tuntutan gaji yang telah jatuh tempo. Bagaimana jika kita tidak mencapai kesepakatan? Dibutuhkan uang untuk menyelesaikannya. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, mereka akan memulai proses pengadilan. Kalau begitu, aku akan ditangkap. Haha, aku tidak tahu. Apakah akan menangkapmu atau tidak, itu terserah pengadilan, kurasa. Presiden akhirnya pergi ke kantor kejaksaan, dia tentu saja tidak terlihat bahagia. Petugas pengadilan sedang melihat keluar jendela ketika Presiden keluar menuju kantor kejaksaan. Dia bertanya pada Gunho, kemana tujuan Presiden? Dia menerima perintah untuk hadir di kantor kejaksaan. Pasti karena gaji yang terlambat. Orang tua yang keras kepala. Petugas pengadilan diam-diam mencibir. Direktur Pelaksana Go, apa yang saya katakan tadi? Sudah saya katakan bahwa kita harus melunasi gaji yang telah jatuh tempo terlebih dahulu, bukan? Presiden sangat marah ketika dia melihat saya berencana untuk membayar gaji yang telah jatuh tempo terlebih dahulu. Dia bersikeras bahwa kami harus membayar ke pemasok bahan baku terlebih dahulu. Lihat bagaimana kehidupannya di usia tuanya. Presiden kembali ke perusahaan setelah jam 4 sore hari itu. Dia tampak sangat kelelahan, dan dia melemparkan dokumen ke depan Gunho. Bajingan, mereka dulu bekerja untukku, dan akulah yang memberi mereka pekerjaan agar mereka dapat mencari nafkah. Dan beginilah cara mereka membayarku. Hanya karena mereka belum dibayar selama beberapa waktu, bulan, mereka mengajukan tuntutan pidana terhadapku. Brengsek, Gunho mengambil dokumen yang dilempar Presiden dan membacanya. Sekitar 20 pekerja mengajukan pengaduan bersama-sama terhadap Presiden. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan. Gunho merasa sudah hampir waktunya untuk mengakuisisi Mulpasaneop. Saya harap ini tidak menjadi kemalangan bagi siapapun. Gunho berpikir dengan mata terpejam. Modal perusahaan ini menjadi hanya 500 juta won karena hukuman pengurangan. Presiden praktis tidak punya dana untuk diambil dari perusahaan. Harga 2 miliar won yang saya sarankan kepadanya sebenarnya adalah tawaran yang bagus. Dia hanya bersikap sangat keras kepala. Ketuali dari kota Cheongdam mengatakan kepada saya bahwa pemilik bisnis memiliki pemikiran yang berbeda dari orang seperti dia yang bermain-main dengan uang. Perusahaan bagaikan anak-anak bagi para pemilik bisnis, sehingga bagi mereka perusahaan lebih berarti daripada uang. Saya kira Presiden Seang-oh membutuhkan lebih banyak waktu untuk melepaskan perusahaannya. Sepertinya dia sedang dalam proses berubah pikiran. Mari kita beri dia waktu lagi. Gunho pergi ke petugas pengadilan. Saya menawarkan 2 miliar won untuk perusahaan kepada Presiden. Petugas pengadilan terkejut dan bertanya pada Gunho, apa yang dia katakan. Dia bilang dia akan memikirkannya. Menurutku itu tawaran yang murah hati. Aku akan menerimanya jika aku jadi dia.
Dia tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan nilai kredit yang buruk. Jika saya membayar 2 miliar won, apakah saya akan segera mendapatkan perusahaan itu? Tidak, karena perusahaan ini berada di bawah pengawasan pengadilan, akuisisi dilakukan dengan menambah modal. Modal saham perusahaan ini adalah 500 juta won, dan Anda menambahkan 2 miliar won ke dalamnya, dan kemudian Anda langsung menjadi pemegang saham pengendali. Jika rencana pembayaran yang diajukan oleh perusahaan dianggap sulit dicapai, saya harus memulai proses penjualan ke pihak ketiga dengan persetujuan pengadilan. Pemohon akuisisi. Anda, Direktur Pelaksana Go, perlu memberi saya lamaran Anda untuk mengakuisisi perusahaan ini. Lalu, saya akan memilih penguji lain. Seorang penguji. Ya, seseorang yang akan meninjau catatan akuntansi dan masalah hukum karena prosedurnya harus adil bagi semua orang. Siapa yang akan menjadi penguji? Saya kenal seseorang yang menjalankan kantor akuntan, tapi saya tidak ingin masyarakat curiga dengan pemilihan pemeriksa. Menurut saya, kantor akuntan yang menangani masalah keuangan perusahaan ini juga bagus. Nama firma tersebut ancang kantor akuntan. Mungkin ada banyak pelamar akuisisi. Itu mungkin saja terjadi. Namun, salah satu faktor penting dalam memilih pengakuisisi akhir adalah pengalaman bisnis dan keinginan pengakuisisi untuk mengambil alih perusahaan, jadi saya yakin Anda adalah orang yang tepat untuk itu. Selain itu, menurut saya tidak akan ada siapapun yang mau membayar sebanyak itu untuk membeli perusahaan ini. Anda harus menunjukkan bahwa Anda punya uang tunai untuk mengakuisisi perusahaan itu. Penuhi uang tunai. Oke, aku akan melakukannya. Gunho memutuskan untuk menjual seluruh saham Kumho Chemical miliknya untuk mendapatkan uang tunai yang diperlukan untuk membeli Mulpasaneop. Saya sangat sibuk sehingga saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuka rekening saham saya. Nilainya 90 miliar won 2 bulan lalu. Ketika Gunho membuka rekening sahamnya, dia terkejut dengan nomor yang dilihatnya, 225 miliar won. Gunho tidak bisa bernapas. Harga saham Kumho Chemical meningkat 2,5 kali lipat dan saham Gunho kini bernilai 225 miliar won. Gunho masih tidak percaya. Tuhan membantuku. Gunho keluar untuk mencari udara segar. Dia menarik napas dalam-dalam. Saya tidak akan menyia-nyiakan 1 sen pun uang yang diberikan Tuhan kepada saya ini. Karena nilai sahamnya yang sangat besar, ia memerlukan waktu lebih dari sebulan untuk menjual sahamnya. Saat Gunho menjual sahamnya, manajer cabang perusahaan pialang saham menelepon Gunho beberapa kali, tetapi dia tidak mengangkat teleponnya. Gunho, pada awalnya, mentransfer 10 miliar won ke rekening banknya, yang akan dia gunakan saat dia mengakuisisi Mulpasaneop. Dengan 225 miliar won di tangannya, dia bisa dengan mudah mengakuisisi perusahaan yang lebih besar dari Mulpasaneop, tapi dia tidak melakukannya. Saya akan membeli Mulpasaneop, lalu saya akan mengembangkannya dan menjadikannya perusahaan besar yang terdaftar di KOSD AKI. Inilah niat Gunho dengan Mulpasaneop. Selama bulan ketika Gunho menjual saham Kumho Chemical miliknya, pemeriksa pengadilan hampir selesai melakukan penyelidikan dan peninjauan. Petugas pengadilan sering datang ke Gunho dan menceritakan bagaimana keadaannya. Sepertinya pemeriksa pengadilan akan menentukan bahwa perusahaan tidak mampu mencapai tujuan pembayaran mereka seperti yang ditunjukkan dalam rencana pembayaran mereka. Saya ingin tahu tentang langkah Anda selanjutnya, Direktur Pelaksana Go. Anda belum berbicara dengan saya tentang rencana atau niatmu akhir-akhir ini. Presiden sepertinya cemas dengan masa depan perusahaannya dan juga masa depannya. Apakah tawaran akuisisi 2 miliar won Anda masih berlaku? Investor di belakang Anda belum berubah pikiran, bukan? Gunho tidak memperhatikan mereka dan fokus menjual sahamnya. Petugas pengadilan memanggil Gunho lagi. Pemeriksa pengadilan akan segera menyampaikan pendapatnya beserta catatan penyidikannya ke pengadilan. Pengadilan akan segera mencabut kurator pengadilan. Kita tidak punya banyak waktu. Manajemen tingkat atas Mulpasaneop juga merasa cemas. Direktur utama Go ingin mengakuisisi perusahaan itu dengan dana investornya, tetapi saya dengar presidennya tidak kooperatif. Jika perusahaan itu dijual, dia akan kehilangan segalanya. Mengapa dia mempersulitnya? Mungkin presiden ingin tenggelam bersama perusahaannya. Jika dia ingin melakukan itu, sebaiknya dia melakukannya sendiri. Dia sekarang menyeret semua orang bersamanya.
Ketua Serikat Buruh menemui Presiden dan mencoba membujuknya juga. Gunho memutuskan bahwa sudah waktunya. Dia pergi menemui Presiden. Apakah Anda punya kabar baik, Direktur Pelaksana Go? Presiden tampak cemas. Saya akan mengajukan permohonan saya untuk mengakuisisi perusahaan tersebut kepada petugas pengadilan hari ini. Apa tawaranmu? Saya menawarkan 2 miliar won sebagai metode peningkatan modal saham. Karena perusahaan masih dalam kurator pengadilan, petugas pengadilan akan menggunakan uang itu untuk membayar utang perusahaan berdasarkan prioritas. Mereka harus membayar pinjaman uang keras saya terlebih dahulu. Petugas pengadilan akan membayar jumlah yang diklaim untuk kepentingan umum. Bagaimana denganku? Kalau begitu, aku tidak akan mendapatkan apapun. Saya akan mengambil modal Anda sebesar 500 juta won dan akan memberi Anda dana tambahan sehingga Anda bisa mendapatkan 2 miliar won. Terima kasih, Managing Director Go. Ada satu permintaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa itu? Kondominium saya di kota Bangbae digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan beberapa pinjaman yang digunakan untuk hutang perusahaan, sebagian besar kepada pemasok bahan mentah. Bisakah Anda membayar pinjaman ini terlebih dahulu? Saya tahu ada urutan prioritas dalam pembagian kepada kreditor, namun ini adalah aset pribadi saya. Saya bisa saja diusir dari rumah saya. Saya mengagumi Anda, Tuan. Tidak semua orang mau menggunakan aset pribadinya untuk membayar utang perusahaannya. Saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadikan pinjaman itu sebagai prioritas dalam melunasi utangnya. Terima kasih banyak, Direktur Pelaksana Go. Gunho juga menelepon putra Presiden. Permohonan saya untuk mengakuisisi Mulpasaneop telah diajukan ke pengadilan oleh petugas pengadilan. Saya mengerti. Terima kasih atas kerja dan usaha Anda, Tuan. Saya pikir kamu melakukan pekerjaan yang bagus. Aku tidak melakukan apa-apa. Anda memainkan peran utama dalam mendapatkan gambar produk dari perusahaan B ketika Anda berada di Tiongkok. Oh, itu, ya. Aku bahkan berlutut di depan temanku yang merupakan seniorku ketika kami masih kuliah dan dia bekerja di perusahaan B untuk mendapatkan gambar produk itu. Namun, sekarang menjadi tidak berguna. Semua produknya gambar dan mesin disita oleh para pekerja. Saya akan memberi Anda 100 juta won, dan saya akan mengambil alih Mulpa Otomotif di China. 100 juta won. Putra Presiden Mulpasaneop tidak menyangka akan mendapat tawaran 100 juta won. Tampaknya dia cukup menderita sehingga harus melepaskan pabriknya secepat mungkin. Jika Anda memberi saya 100 juta won, saya akan menyerahkannya kepada Anda tanpa masalah apapun. Bisnis perusahaan sangat sederhana dengan hanya beberapa pelanggan dan vendor besar, jadi proses untuk mengambil alih perusahaan seharusnya sangat sederhana. Bisakah Anda pergi ke China? Jika Anda sampai di sana, seseorang bernama Min Hyok Kim akan datang dan menemui Anda. Dia adalah Presiden Taman Industri Jinsi di kota Kunsan. Anda dapat memulai proses untuk menjual perusahaan Anda dengan dia. Dengan kawasan industri. Kawasan industri itu adalah usaha patungan saya. Saya berinvestasi dalam usaha patungan itu dan rekan usaha mereka di Korea adalah saya. Oh begitu. Gunho dapat melihat wajah mengejutkan putra Presiden bahkan melalui telepon. Petugas pengadilan memilih kantor akuntan Ancang sebagai pemeriksa untuk melanjutkan penjualan Mulpasaneop kepada pihak ketiga. Kantor akuntan Ancang telah menangani masalah keuangan Mulpasaneop hingga sidang kurator di pengadilan. Akuntan Nak Jong Lee dari kantor akuntan Ancang datang ke perusahaan. Saya Nak Jong Lee. Saya sudah lama menangani masalah keuangan Mulpasaneop. Sidang kurator akan segera berakhir dan ada pemohon yang ingin mengakuisisi Mulpasaneop. Begitu orang tersebut mengakuisisi perusahaan, bisakah Anda datang lagi ke Mulpasaneop? Tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas saya. Kami memiliki kandidat kuat untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, namun kami ingin proses akuisisi dilakukan melalui pemeriksa yang netral, agar terlihat adil. Kami memilih kantor akuntan Ancang tempat Anda bekerja dan telah membuat kontrak dengan kantor pusatnya di Seoul. Oh, begitu. Siapa kandidat kuat untuk membeli perusahaan ini? Dia akan datang ke sini. Dia adalah direktur pelaksana perusahaan ini sekarang, namun, begitu dia mengakuisisi perusahaan itu, dia akan menjadi pemilik presiden. Hai, saya Gunho Go. Akuntan Nak Jong Lee menatap Gunho.
Anda tampak familiar, Tuan. Saya sebenarnya pergi ke kantor Anda untuk berkonsultasi beberapa hari yang lalu. Dan Anda tidak ingin berbicara dengan saya saat itu. Oh, saya ingat sekarang. Bukan seperti itu, Pak. Haha, aku hanya bercanda. Aku berharap bisa bekerja sama denganmu. Gunho mengulurkan tangannya kepada akuntan Nak Jong Lee untuk berjabat tangan, dan akuntan itu membungkuk 90 derajat. Petugas pengadilan menambahkan sambil tersenyum. Orang ini didukung dengan dana yang lebih dari cukup. Saya terkejut ketika melihat permohonan akuisisi. Laporan banknya menunjukkan jumlah uang tunai yang sangat besar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.